Siang ini kita mulai saja ya. Saya coba share. Jadi hari ini kelanjutan dari minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu kita bicara tentang pemilihan proses di sana ada pertimbangan ekonomis dan ada pertimbangan teknis yang perlu dilakukan. Kemudian ada beberapa hal ketika kita menguraikan suatu proses. Jadi yang perlu diingat ketika kita menguraikan suatu proses flow sheet, maka uraian tersebut harus sesuai dengan urutan prosesnya. Jadi dari bahan baku sampai kepada produk. Jadi jangan sampai ketika kita menguraikan suatu proses dalam suatu laporan itu loncat-loncat. Jadi loncat dari awal, kemudian di tengah, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menguraikan suatu proses, maka urutan dari proses itu menjadi sangat penting. Jadi beberapa hal yang perlu disampaikan di dalam menguraikan suatu proses di dalam suatu laporan, itu yang pertama itu adalah disampaikan dengan urutan yang jelas. Jadi urutannya dari bahan baku sampai ke produk gitu ya, sampai ke produk. Kemudian jangan lupa ketika kita memasukkan urutan proses, maka yang penting itu adalah mencantumkan kode-kode alat yang kita bikin dalam PFD kita. Jadi nanti hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengkode unit-unit yang ada di dalam proses. Jadi di dalam uraian proses, maka kode-kode alat itu harus dicantumkan. Jadi mungkin beberapa kali itu saya temuin. Jadi di awal proposal, biasanya tugas akhir, itu kan memang pengkodean itu kan belum dilakukan. Jadi yang kita ajukan, yang kalian ajukan itu biasanya dalam bentuk blok diagram. Jadi secara general prosesnya itu dengan menggunakan unit-unit ini tanpa ada kode, masih belum ada kodenya. Kemudian setelah atau pada saat mengajukan untuk di ujian atau diseminarkan, itu harusnya sudah ada kodenya. Jadi uraian proses yang awal proposal Anda masukkan di awal atau di unit unit 2 ya, unit 2 itu harusnya sudah berubah dari uraian yang awal karena Anda sudah melakukan pengkodean dari unitnya. Jadi ini kadang-kadang mahasiswa itu sering lupa. Jadi ketika masukkan laporan, maka masih uraian prosesnya itu masih pada kondisi yang awal yang tanpa ada kode alat. Jadi poin 1 dan 2 itu, kemudian poin 3 itu bahwa di dalam unit proses itu sebaiknya Anda lengkapi dengan kondisi operasi dari prosesnya. Jadi kondisi proses itu harus juga dicantumkan di dalam uraian proses. Jadi itu yang terkait sama uraian proses mungkin yang akan Anda lakukan ketika Anda menyusun laporan tugas akhir. Kemudian dari pemilihan proses, maka bentuk selanjutnya atau kelanjutan dari proses tersebut itu adalah bagaimana menyusun diagram alir proses. Jadi kalau kita
tuliskan jenis dari diagram alir proses itu adalah bisa kita bagi menjadi dua, yaitu diagram alir skematik, jadi skematik flow diagram. Kemudian yang lebih komplit itu adalah diagram alir kerekayasaan atau kita sebut sebagai engineering flow diagram. Kemudian apa bedanya? Ini bisa dibedakan kalau diagram alir skematik itu berupa sketch dan dipakai dalam desain awal. Jadi ini yang mungkin akan Anda tuliskan ketika di awal-awal proposal, jadi dalam bentuk skematik flow diagram. Sehingga karena di awal, jadi karena di awal itu kan biasanya kita belum detail di dalam menguraikan flow sheet-nya, sehingga kita memakai skema atau diagram yang lebih sederhana. Jadi di sini hanya terdiri dari alat-alat dan garis. Jadi garis kita sebut sebagai transfer line yang penting. Jadi garis-garis ini yang menghubungkan antara unit 1 dengan unit 2. Mungkin di dalam yang perlu Anda ini ya perhatikan ketika Anda melakukan penulisan di dalam laporan itu adalah arah panah ya. Jadi kadang-kadang karena mungkin cukup banyak ya arah alirannya, kadang-kadang itu menjadi membingungkan. Jadi arah panahnya seperti apa itu menjadi membingungkan karena banyak lainnya. Nanti kita akan coba mengevaluasi ya PFD yang mungkin sudah ditulis sama kakak-kakak Anda, dari kakak angkatan Anda. Mungkin Anda coba nanti akan mengevaluasi dari apa yang disampaikan di hari ini. Kemudian tidak ada ketentuan penggambaran bersifat individu, tetapi tetap orisinal dan jelas untuk memudahkan menjelaskan proses operasi pada teman sekerja, supervisor, atau customer. Jadi mungkin saja Anda pinter gambar gitu. Oh, saya pengen gambarnya seperti ini gitu. Ini tidak dibolehkan ketika kita bicara tentang diagram alir skematik untuk suatu proses di industri. Jadi meskipun Anda pinter gambar, nanti ada bayang-bayang gini, itu nggak boleh dilakukan di sini gitu ya. Karena gambar yang akan disampaikan di sini itu akan digunakan untuk Anda sampaikan atau Anda komunikasikan kepada rekan sejawat atau mungkin atasan Anda dan lain sebagainya. Jadi tetap memiliki suatu baku penggambaran. Kemudian yang termasuk dalam skematik diagram itu bisa kita bagi menjadi 3. Jadi diagram blok atau blok diagram, kemudian diagram alir proses atau proses flow diagram, dan diagram alir grafik. Kemudian kalau yang diagram blok diagram atau blok diagram ini, jadi yang namanya blok berarti biasanya bentuk-bentuk blok gitu ya, blok-blok segi panjang, dan ini mungkin yang Anda akan tulis di proposal awal ketika Anda mengajukan judul. Jadi sifatnya sederhana tetapi tidak deskripsif. Jadi tidak terlalu detail di sini. Kemudian dituliskan atau digambarkan dalam bentuk blok-blok segi panjang yang merupakan perwakilan dari satu unit operasi. Jadi unit-unit utama, biasanya sih unit utama ya, bukan unit penunjang. Jadi dalam hal ini pompa gitu mungkin tidak termasuk di sini, tetapi unit-unit utama yang dituliskan. Jadi mungkin reaktor, kemudian menara distilasi, mungkin dryer, dan lain sebagainya. Ini masuk di dalam blok-blok tadi, tetapi bukan misalnya valve gitu, throttle valve, kemudian pompa, kompresor, itu tidak masuk di sini.
Kemudian blok-blok dihubungkan dengan garis-garis dan tanda panah yang menunjukkan rangkaian aliran. Jadi blok-bloknya tadi dilengkapi dengan tanda panah. Jadi nanti bisa terlihat apakah dia ada recycle atau tidak ada recycle, ini sudah terlihat pada blok diagram. Jadi di sini kalau ada contohnya, jadi misalnya ini kompresor ya, karena di sini ada hidrogen, kompresor, kemudian ada reaktor, kondensor, kemudian ada recycle. Recycle-nya masuk ke sana, kemudian nitrogen karena ada perubahan fase, ada masuk vaporizer yang digabung dengan hidrogen untuk masuk ke reaktor. Kemudian dari kondensor di sini, karena di sini ada perubahan fase, maka di sini ada dekanter. Jadi mungkin saja prosesnya ini ada perubahan atau perbedaan rapat massa dari larutannya. Jadi rapat massa dari larutannya sehingga membentuk dua fase, mungkin fase atas sama atau fase berat sama fase ringannya, di mana fase beratnya ini masuk dalam kolom distilasi. Dari kolom distilasi masuk lagi kondensor dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita sebut sebagai blok diagram. Jadi seperti ini juga yang ketika Anda mengajukan proposal tugas akhir, prosesnya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kemudian ini contoh yang lain ya, diagram blok untuk pembuatan etilen. Jadi yang di sini ini lebih spesifik ya, lebih spesifik di mana di masing-masing blok itu sudah mencantumkan kondisi operasi dari prosesnya. Jadi ini awal misalnya awal, kemudian seksi 100 ya, 100. Jadi di sini area proses ya, area reaksi. Di sini di kode 100, kemudian prosesnya ini melibatkan furnace dan quenching dengan konversi 65%. Kemudian di sini ditulis suhu furnace-nya berapa, suhu quenching-nya berapa, tekanannya berapa. Kemudian keluar dari 100 ini masuk ke seksi 200. Di sini ada proses purifikasi. Jadi purifikasi di mana yang dilakukan atau senyawa-senyawa yang terlibat di dalamnya itu adalah CO2, senyawa belerang, dan asetilen. Kemudian dari purifikasi ini, jadi pemurnian, ini dikompresi, ditekan sampai 350 PSIG. Kemudian baru dikeringkan pada seksi 400. Jadi pengeringan, kemudian baru difraksinasi untuk merecover etilennya sampai 95%, dan produknya, etilen murninya sampai 98%. Kemudian reaktan atau senyawa-senyawa di luar etilen itu di-recycle ke reaktor kembali. Jadi diagram blok ini bisa dinyatakan dalam bentuk yang awal tadi, jadi lebih sederhana, atau dalam bentuk seperti ini dengan dilengkapi dengan kondisi operasi, kemudian mungkin konversi, kemudian pemurnian, komposisi, dan lain sebagainya. Kemudian beda lagi dengan ketika kita nyatakan diagram skematik itu dalam bentuk diagram alir proses atau PFD. Jadi di sini banyak digunakan oleh proses engineer saat mempelajari proses dan mengerjakan desain. Jadi bentuk yang ini yang akan kita gunakan ketika Anda melakukan desain
proyek nanti. Jadi flow sheet akhirnya dinyatakan dalam bentuk diagram alir proses. Di sini bisa menggabungkan aliran proses dan operasi sehingga lebih jelas. Jadi tidak hanya unit-unit saja, tetapi kondisi operasinya biasanya itu dinyatakan dengan nomor aliran. Di sana ada nomor aliran, kemudian suhu, kemudian tekanan. Di setiap aliran itu ada atau dinyatakan sebagai deskripsi dari kondisi operasi. Kemudian tanda panah, jadi tanda panah itu menunjukkan arah alirannya. Kemudian garis tebal, jadi aliran yang dituliskan sebagai garis tebal itu menunjukkan aliran utamanya. Jadi aliran utama dari bahan baku sampai menjadi produk itu harus menggunakan garis tebal. Jadi menunjukkan aliran utama, kemudian di sini tanda untuk suhu, tekanan, dan besar aliran pada beberapa tempat yang penting, seperti beban panas pada alat HE atau keterangan desain bejana. Jadi yang penting yang sering dilupakan ini garis tebal ini. Jadi ada yang menuliskan sama semua ya, setiap garis dibuat sama, padahal Anda untuk membedakan antara aliran utama dengan aliran yang bukan utama atau penunjang itu dengan garis tebal. Jadi misalnya kalau aliran yang bukan utama, mungkin aliran pendingin gitu ya, aliran pendingin dari utilitas ke reaktor atau mungkin aliran steam ya, aliran steam yang dimasukkan ke dalam unit misalnya evaporator, maka itu dituliskan atau digambarkan dengan garis biasa. Jadi bukan garis tebal. Kemudian penggunaan simbol-simbol sederhana untuk peralatan standar seperti pompa, bejana, alat perpindahan panas, ini bisa dilakukan. Jadi kalau umpama Anda sudah biasa memakai visio gitu ya, maka simbol-simbol ini sudah ada gitu. Jadi coba dicari simbol-simbol tadi yang umumnya ada itu biasanya di ULRIT yang standar. Kemudian alat-alat seperti valve, garis utilitas, alat pelengkap tidak perlu ditunjukkan dalam diagram kecuali diperlukan. Jadi contohnya ini ya, contohnya ini. Jadi harusnya dari nitrobenzen di sini, kemudian ke reaktor, kemudian ke kondensor, dekanter, pompa, kemudian ke MD di sini, sampai ke anilin, itu harusnya ditulis dalam bentuk garis tebal. Kemudian alat kontrol dan instrumentasi, ini tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan itu kecuali dibutuhkan, ini tidak usah dimasukkan. Tetapi kalau di PFD desain proyek Anda, itu alat kontrol tetap dibutuhkan. Jadi misalnya flow, kemudian tekanan ya, pressure, kemudian temperatur kontrol itu diperlukan. Kemudian mungkin aja Anda memakai rasio kontrol, itu juga perlu ditambahkan di sana. Diagram alir proses ini digunakan pada tahap perencanaan pabrik ya. Jadi ketika Anda merencanakan pabrik, maka bentuknya itu harus diagram alir proses. Jadi di sini harus jelas, teliti, dan mudah dipahami. Jadi biasanya kalau nantinya Anda di tugas akhir, maka di misalnya aliran satu itu yang mana misalnya kita tentukan inilah aliran satu ya, ini aliran satu, maka di sini
diberi simbol nomor alirannya, kemudian kondisi operasinya yang meliputi tekanan sama suhunya. Kemudian aliran satu ini nanti dihubungkan dengan neraca massa yang ada di bagian bawah dari PFD yang disusun. Jadi aliran satu di sana komponennya apa, di bagian bawah itu biasanya dituliskan. Jadi misalnya komponen A, B, C, D, dan E sampai seterusnya. Kemudian aliran satu berapa banyaknya, misalnya per jamnya berapa, itu dituliskan di sana. Jadi ketika ngecek neraca massa bisa dilakukan di sana. Jadi aliran satu itu berapa banyak lajunya, itu bisa ditulis atau bisa dilihat di sana. Kemudian biasanya di bagian sebelah kanan itu ada keterangan dari unit-unit yang dilengkapi dengan kode alat dan keterangannya apa. Kemudian diagram alir grafik ini juga digunakan dalam iklan brosur atau laporan perusahaan atau laporan teknik. Jadi dalam bentuk graphical flow diagram. Jadi lebih ditekankan pada sifat yang informatif, menarik perhatian, dan orisinil. Kemudian bedanya lagi kalau diagram alir kerekayasaan atau engineering flow diagram. Jadi kalau yang blok tadi di awal, kemudian diagram alir grafik itu sudah mulai detail ya. Kemudian pada akhir perencanaan pabrik itu dalam bentuk engineering flow diagram. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan neraca massa dan neraca panas. Jadi neraca massa dan neraca panasnya itu sudah dihitung. Ini masuk pada diagram alir kerekayasaan. Tapi kalau yang Anda lakukan, neraca panasnya tidak masuk di dalam PFD-nya, hanya neraca massa saja. Kemudian untuk penulisan ya. Jadi ukuran standar kertas yang biasa digunakan itu sekitar 60 sampai 90 cm. Kemudian elemen-elemen dalam diagram alir itu harus ada hal-hal ini. Jadi kalau pokok yang utama itu harus ada simbol peralatan. Jadi mungkin Anda sudah kenal ya. Kalau di CEG mungkin yang gabung di CEG sering memakai ini ya, Visio, maka Anda sudah tahu simbol-simbol peralatan yang biasa digunakan di Visio. Kemudian ada garis aliran proses. Jadi garis aliran proses ini yang dibedakan tadi, yang tebal ataupun yang tipis. Kemudian ada nomor peralatan. Jadi dikodein. Unit-unit yang ada itu dinyatakan sebagai kode. Kode-kode. Kemudian nama peralatan, kemudian penunjukan utilitas. Utilitas di sini termasuk di dalamnya itu steam, kemudian ada air pendingin, kemudian mungkin saja air proses, mungkin dibutuhkan air proses, atau mungkin larutan garam untuk pendingin, refrigerator, atau refrigeran itu sebagai utilitas. Jadi kalau memang pabriknya itu membutuhkan banyak utilitas, maka di bagian atas, biasanya di bagian atas dari gambar itu ada aliran-aliran utilitasnya. Kemudian penunjukan suhu dan tekanan pada garis proses. Jadi tadi saya katakan untuk menghubungkan satu dengan yang lain antar unitnya itu ada garis panah, di mana di dalam garis panah itu biasanya kita
kode atau kita tuliskan nomor alirannya. Dari nomor alirannya itu kondisi operasi itu dituliskan di sana. Kemudian laju alir, volumetrik, dan molar yang penting. Jadi ini berhubungan sama neraca massanya. Kemudian unsur pelengkap, jadi tidak utama ya. Ini ada laju penukaran energi. Jadi kalau di PFD untuk desain proyek itu tidak ada. Instrumentasi utama. Jadi instrumentasi utama ini masuk ya kalau Anda melakukan desain proyek. Ini masuk instrumentasi utama. Jadi mengontrol suatu unit. Jadi misalnya apa namanya? Unit destilasi gitu ya, unit destilasi yang dilengkapi atau prosesnya itu parsial ataupun komplit ya, sempurna, pemisahannya sempurna, itu akan digunakan instrumentasi yang berbeda. Kemudian sifat-sifat fisik dari aliran proses. Untuk simbol-simbol aliran dan identifikasinya, Anda bisa lihat di URIT dengan atau pada tabel 3.2. Jadi Anda coba cari di URIT tentang simbol-simbol dari aliran di tabel 3.2. Jadi ini sedikit contoh ya, sedikit contoh ketika simbol-simbol ini, jadi ini saya ambil dari URIT ya. Misalnya untuk bahan baku masuk, maka identifikasi atau gambarannya biasanya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini ada bahan baku masuk. Jadi Anda bisa memilih salah satu. Di sini ada 3 simbol, Anda bisa memilih salah satunya. Kemudian untuk produk akhir juga seperti ini simbolnya. Jadi bisa bedakan antara yang masuk, jadi dari masuk ini kemudian ada garis keluar. Sedangkan kalau yang produk akhir ini dari garis baru masuk ke dalam simbol. Ini juga seperti itu bedanya. Jadi dari tanda ikonnya itu keluar, sedangkan yang ini masuk, ada garis masuk, kemudian ada ikonnya. Kemudian untuk material balance, jadi biasanya ini kode alirannya, misalnya aliran 1, aliran 2, aliran 3, itu ditandai dengan bentuk seperti ini. Kemudian suhunya dinyatakan dalam derajat Celcius. Jadi bukan dalam Fahrenheit, bukan dalam Kelvin atau Rankine. Jadi untuk penulisan digunakan suhu dalam derajat Celcius. Kemudian tekanan simbolnya lingkaran. Kalau tekanan dengan simbol lingkaran, maka dia dinyatakan dalam bentuk gauge. Jadi bar gauge ya, bar gauge. Maka bentuknya lingkaran. Ini membedakan kalau bentuknya KPA ya. Kalau memakai Pascal, gauge tetap gauge ya. Ini menggunakan bentuk seperti ini. Sedangkan kalau trapesium, ini adalah tekanan dalam kondisi absolut. Jadi jangan sampai Anda menggunakan simbol lingkaran tetapi menggunakan satuan KPA gauge. Atau mungkin bentuknya absolut tetapi ininya gauge. Jadi diusahakan kalau memang simbolnya lingkaran maka satuannya adalah ATM yang gauge atau bar gauge. Kemudian laju gas ini disimbolkan dengan ini untuk laju gas. Kemudian untuk simbol A- ini adalah untuk udara terkompresi. Jadi ini biasanya simbol-simbol utilitas ya, simbol-simbol utilitas atau penunjangnya. Jadi kalau A-
Ini adalah udara terkompresi, kemudian CTW ini cooling water. Jadi yang berasal dari cooling tower ya. Cooling water yang berasal dari tower. Kemudian ini ada CTWR, jadi return-nya, jadi cooling water yang hasil return-nya, return proses. Kemudian CW ini kalau cooling water secara natural. Ini ada juga yang CWD. Kemudian main itu adalah listrik, HO ini hot oil. Jadi utilitas juga bisa menggunakan hot oil sebagai pemanas kalau biasanya suhunya ini sangat tinggi. Ini simbol-simbol yang lain untuk laju liquid kalau dalam liter per detik, laju massa dalam kilogram per detik atau laju molar. Jadi simbol-simbolnya ini akan berbeda. Dan di sini kalau tadi banyak cooling water, yang di sini ada steam kondensat. Jadi S itu steam, kalau SC adalah steam kondensat. Jadi keluaran dari kondensor ya dalam bentuk cair. Kemudian WD demineralized water, WP water process. Jadi water process ini adalah air yang digunakan dalam proses. Jadi bukan sebagai pendingin atau mungkin pendingin atau misalnya dipakai untuk mungkin memanaskan gitu ya. Tetapi WP di sini adalah water process yang ikut masuk di dalam unit proses. Jadi misalnya untuk melarutkan gitu, maka itu berasal dari water process. Jadi antara water process sama WD ini kadang-kadang treatment di utilitasnya yang membedakan. Gitu. Kemudian yang penting, hal-hal yang penting di sini, ketika kita menggambarkan diagram alir proses, maka yang penting itu adalah mengkode alat yang akan kita gunakan. Jadi dari perkembangannya ini akan ada kode yang biasa digunakan dengan pemberian nomor dengan 3 angka. Jadi 3 angka dengan ketentuannya masing-masing seperti yang ada di aturan ini. Jadi ada berapa ya? Ada empat bagian yang di sini yang nanti akan dijelaskan di ini ya lebih detail. Jadi kode-kode ini mewakili area dari proses. Jadi kalau di dalam proses itu biasanya kan dibagi menjadi area pertama, mungkin area pre-treatment gitu ya. Pre-treatment. Kemudian area kedua itu area reaksi, biasanya dengan simbol 200 ya. Atau misalnya kalau di 100 atau di pre-treatment itu tidak diperlukan, maka dia bisa di reaktor gitu sebagai 100-nya. Jadi tergantung kepada unit yang ada di sana gitu. Jadi biasanya 100 ini termasuk tangki ya, tangki bahan baku dan lain sebagainya itu dikode pada area awal gitu. Pada area awal, kemudian masuk ke area proses atau area reaksi dengan kode 200. Kemudian mungkin setelah proses reaksi, biasanya ada proses pemurnian atau sparasi di area kode 300. Mungkin kalau umpama ada proses finishingnya mungkin di area 400 dan seterusnya. Jadi itu adalah area-area yang bisa kita bagi dari proses yang kita gunakan. Kemudian nomor alat utama dari
peralatan proses dalam tiap-tiap area dimulai dengan 110, 120, 130. Jadi misalnya di area ini ya, area bahan baku dan area pretreatment itu kalau ada beberapa unit alat, maka Anda bisa kode dengan menggunakan 110, 120, 130 dan seterusnya, 140 dan seterusnya. Kemudian misalnya aja kita masuk ke area 2, jadi area 2 misalnya reaktor gitu, reaktornya ternyata nggak satu gitu, reaktornya berapa misalnya pertama proses hidrolisa, kemudian berikutnya proses apa, kemudian proses apa, maka kodenya dimulai dengan 200, 210, 220, dan 230, dan seterusnya. Jadi 110, 210 ini adalah unit-unit utamanya ya. Kemudian masuk ke separasi misalnya area 300 gitu ya. Maka dimulainya juga 310, 320, 330 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, nomor bagian pendukung dari peralatan yang digabungkan pada peralatan utama. Dimulai dengan nomor yang lebih besar dari nomor alat utamanya. Jadi misalnya tadi 210 ya, 210 itu reaktor misalnya. Ternyata di reaktor itu perlu alat pompa gitu ya. Perlu alat pompa, kemudian perlu alat apa gitu. Maka di kodenya dengan menggunakan ini kode 111, 112, 113, 114 dan seterusnya. Jadi ini pengkodean yang ketiga itu menunjang alat pada unit atau pada ketentuan yang kedua. Kemudian kalau misalnya di sini ada ketentuan keempat ini ada penambahan huruf di depan tiap nomor peralatan menandakan tipe alatnya. Jadi misalnya R berapa? R210 gitu. Berarti reaktor 210 gitu. Kemudian 9 nomor pertama dalam tiap area disediakan untuk peralatan pelayanan seluruh area. Jadi di sini ada package refrigerating, kemudian package apa dan sebagainya. Jadi ini tadi ya, kalau misalnya G11AB misalnya alat itu, jadi ini termasuk alat penunjang G di sini. Kemudian AB ini menandakan ada dua pompa yang identik. Jadi digunakan dua pompa A sama pompa B, di mana desainnya antar pompa ini A dan B itu sama. Maka kita bisa simpulkan dengan ini 111 AB. Kemudian pemberian huruf. Jadi yang tadi itu ada A, misalnya adalah fasilitas pelengkap. Jadi di sini untuk auxiliary facilities. Kemudian B itu biasanya untuk peralatan yang ada kontak antara gas dan zat padat. Jadi misalnya di sini ada dryer, kiln, calcinizer ya. Jadi calcinizer di sini ada, maka kita gunakan kode B. Kemudian kalau size reduction, penghancur dan lain sebagainya, kita kasih kode C. Jadi C berapa? Misalnya di awal dia sebelum reaksi ya, sebelum proses reaksi di awal itu ada size reduction, maka dia kasih kode C211 misalnya, 211. Kalau misalnya ternyata dua alatnya sama, desainnya itu sama, dimensinya sama, tetapi mungkin kapasitasnya aja karena besar maka dibagi menjadi dua, maka kita kode sebagai C211AB gitu ya. Kemudian D
D di sini yang melibatkan misalnya gas cair seperti pada kolom distilasi, kolom absorpsi, scrubber, stripper, spray, ini kita kasih kode D. Kemudian untuk pendingin, jadi pendingin di sini apa double pipe, kemudian cell and tube dan lain sebagainya. Jadi kondensor, vaporizer dan lain sebagainya. Oh, kalau vaporizer itu ada kode sendiri. Jadi di sini adalah yang exchanger. Itu dikasih kode E. Jadi ada pendingin, kemudian pengembun, kemudian pemanas gitu ya. Penguap kembali, reboiler ya, itu dikasih kode E. Kemudian F di sini biasanya bejana. Jadi F biasanya kodenya 1, F110, F120, F130 gitu. Maka di sini ada bejana penyimpan. Jadi termasuk di sini adalah tangki penyimpan, termasuk silo, bin dan hopper. Ini juga masuk di kode F. Kemudian G, ini alat penggerak. Jadi termasuk fan, kompresor, pompa, ejektor, itu termasuk kode G. Kemudian yang lain ya, kalau pemisah di sini separator H, J ini conveyor. Jadi conveyor untuk elevator ataupun mungkin belt atau pneumatic conveyor, bucket dan lain sebagainya itu J. Kemudian untuk controller kita kasih kode K, pompa ini L. Jadi kalau yang di depan tadi penggerak itu G ya. G itu termasuk kompresor ya. Jadi penggerak gas. Jadi yang di sini adalah G ini penggerak gas, sedangkan kalau L ini adalah pompa. Kemudian pengaduk, agitator, mixer dan lain sebagainya itu kasih kode M. Tetapi kalau di sana ada reaksi, maka kodenya R. Jadi kalau R ini adalah yang ada reaksinya, sedangkan M di sini hanya misalnya padat dilarutkan dalam cairan, maka kita gunakan mixer tanpa ada reaksi. Tetapi kalau di sana padat kemudian cair dilarutkan, tetapi dalam proses pelarutannya itu ada reaksinya, maka tetap menggunakan kode R. Kemudian ada motor penggerak atau turbin. Kemudian di sini adalah unit pendingin. S ini pembesar ukuran, jadi size enlargement ya. Jadi misalnya membesarkan dari campuran, jadi proses aglomerasi dan lain sebagainya, ini kita menggunakan simbol S. Kemudian vaporizer dan evaporator ini menggunakan V. Tetapi kalau reboiler itu menggunakan kode E. Kemudian X ini yang tidak ada di di tempat-tempat yang lain, maka kita akan kasih kode X. Kemudian alat pendukung. Jadi yang termasuk alat pendukung tadi itu alat transportasi padatan. Jadi misalnya yang kodenya tadi misalnya 111 gitu. 11 gitu kan menunjukkan alat pendukung. Yang termasuk alat pendukung ini adalah hal-hal ini gitu. Jadi termasuk di dalamnya itu conveyor, bucket elevator. Jadi misalnya reaktor, kemudian ketika masuk reaktor itu harus menggunakan conveyor, maka conveyornya itu adalah unit pendukung dari reaktor. Jadi kodenya akan mengikuti kode reaktor. Jadi misalnya kalau kode reaktornya itu adalah R210, kemudian conveyornya itu adalah pendukung dari reaktor, maka dia dikode dengan J211 karena dia adalah alat pendukung dari reaktornya tadi gitu. Sama juga kalau misalnya
untuk mengalirkan cairan ke reaktor itu digunakan pompa, maka misalnya reaktornya tadi kodenya R210, maka pompanya itu adalah L211. Tapi nanti akan ngikutin. Kalau misalnya pendukungnya itu beberapa macam, maka akan ngikutin mulai dari depan. Yang depan itu apa? Misalnya R12, 212 gitu, 213 dan lain sebagainya. Jadi ini sesuai dengan kode alat utamanya. Jadi termasuk di sini, misalnya kalau reaktor, kemudian reaktor ini didukung oleh misalnya NaOH. NaOH biasanya kan dalam bentuk padat, kemudian dilarutkan gitu. Dilarutkan ada tangki kecil gitu ya, tangki kecil untuk melarutkan di sana. Maka itu adalah pendukung dari reaktor atau silo. Silo yang ada di atas dari reaktor, maka dia adalah alat pendukung dari reaktor tadi. Jadi kodenya akan mengikuti kode dari reaktornya. Ini simbol-simbol standar ya. Simbol standar untuk size enlargement. Jadi proses ini ya, pembesaran dari butiran. Jadi misalnya saja yang di sini ada pelet ya, pembentukan pelet gitu. Kemudian pembentukan tablet. Kemudian di sini ada drum aglomerator gitu ya, untuk membuat aglomerasi. Jadi memperbesar dari ukuran dari serbuknya, atau mungkin preling tower. Ini adalah simbol-simbolnya. Jadi diusahakan simbol ini sesuai dengan ininya ya, unitnya apa gitu. Kemudian kalau storage vessel, jadi kalau storage vessel di sini ada thick roof ya. Kalau bentuknya misalnya bahan baku itu tidak membutuhkan atau tidak disimpan butuh tekanan tinggi atau tekanannya atmosfer, atau mungkin di lingkungan kondisi lingkungan itu enggak apa-apa, maka kita bisa menggunakan tangki dalam bentuk ini, dalam bentuk fixed roof atau conical. Kemudian di sini ada floating roof. Kemudian misalnya kalau bahan baku itu tidak higroskopis atau tidak terpengaruh dengan lingkungan, kondisi lingkungan, maka kita bisa menggunakan open yard. Jadi kita bisa menghitung berapa sih luasan yang dibutuhkan. Jadi ketika open yard itu tetap Anda desain seberapa besar open yard yang dibutuhkan. Jadi ini nanti bisa dihitung ya, berapa luasan yang dibutuhkan ketika Anda menyimpan misalnya dalam 1 bulan atau mungkin dalam 2 minggu, maka Anda butuh luasan area terbuka itu seberapa banyak gitu. Kemudian kalau simbolnya itu adalah vertikal, ini yang gambar ini, sedangkan kalau yang horizontal Anda gunakan gambar ini. Kemudian kalau nggak pakai support ya, kalau yang ini sama ini kan menggunakan support, kalau yang di sini ini tidak menggunakan support, kemudian bentuknya adalah spherical, jadi bentuk bola. Jadi untuk kondisi-kondisi khusus di mana luas permukaannya itu terbatas atau dibatasi, maka bentuk bola ini menjadi alternatif. Jadi misalnya biasanya cairan yang mudah menguap tapi kemudian disimpan dalam bentuk cair ya. Jadi mudah menguap, disimpan dalam bentuk cair, kemudian diberi tekanan yang cukup tinggi gitu,
sehingga dia tetap dalam kondisi liquid, biasanya disimpan dalam bentuk bola. Tapi dalam konstruksinya ini akan lebih rumit. Kemudian kalau crusher Anda akan punya jaw, gyratory, kemudian ada impact, kalau bentuknya impact, ada hammer dan lain sebagainya, atau mungkin ada rolling ya, 2 rolling ini, bentuknya seperti ini untuk size reduction. Ini kalau mill dan grinder bentuknya seperti ini. Kemudian kalau yang ini, kalau yang bawah di sini adalah power ya. Di sini ada electric motor atau generator. Kemudian kalau ini juga size reduction, yang atas ini masih size reduction ya, rotary cutter. Jadi untuk chipper dan lain sebagainya untuk pemotongan. Kemudian yang di sini untuk fluid energy, ini turbin. Jadi yang ini mungkin Anda sudah terbiasa melihat ya, untuk turbin dan expander. Kemudian untuk evaporator dan vaporizer, ini bentuk yang short tube, ini yang long tube, ini ada yang falling film, dan evaporator falling film, maka bentuknya ini akan berbeda-beda. Kemudian yang di sini kalau ada sirkulasi yang ada pompanya, jadi yang di atas ini tanpa ada gaya untuk mendorong, sedangkan yang di sini kalau ada force circulation-nya. Ini ada pompa sistemnya. Jadi pompa yang di sini itu berperan sebagai unit pendukung dari unit utamanya. Ini kondisi vaporizer. Jadi vaporizer bisa Anda ini dalam bentuk vertikal ataupun horizontal. Jadi gambar-gambar ini banyak atau bisa Anda jumpai ya. Anda mungkin bisa lihat-lihat di Visio atau lihat-lihat di Ulrich ya, buku Ulrich. Itu bentuk-bentuk dari unit-unit yang di sini. Ini gas mover. Jadi di sini ada sentrifugal, ada fan ya, ada aksial ataupun sentrifugal. Kemudian ada ejector. Ini equipment yang lain. Ada dryer. Kemudian drum dryer, ada screw conveyor dryer. Ini macam-macam HE. Jadi HE-nya bisa parallel flow, kemudian ada bentuk yang lain. Ini mixer. Dan di sini adalah tower ya. Tower di sini termasuk kalau digunakan sebagai absorber, kemudian digunakan sebagai menara distilasi, kemudian digunakan sebagai scrubber dan lain sebagainya, maka itu adalah bentuk tower. Ini pompa, reaktor, ya, jenis-jenis reaktornya. Kemudian ini filtrasi, yang bagian bawah di sini, filtrasi, sand filter, screening, itu bentuknya seperti itu. Kemudian mungkin kita bisa lihat bagaimana langkah pembuatan dari diagram alir proses. Jadi yang tadi saya katakan bahwa ketika Anda menguraikan suatu proses, maka harus urut. Urutnya dari mana? Urutnya itu dari bahan baku ke produk.
Kalau di sini Anda tuliskannya dari sebelah kiri ke kanan. Jadi sebelah kiri itu adalah bahan baku. Jadi semua bahan baku itu harus digambar di sebelah kiri. Ya, bahan baku utama itu harus tergambar di sebelah kiri. Jangan sampai tiba-tiba muncul di tengah gitu ya, bahan baku. Tetapi semuanya sehingga kita bisa membagi area-area dari penggambaran kita itu menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama itu bagian pre-treatment gitu ya, termasuk di sana adalah tangki penyimpanan, kemudian area proses di bagian kedua, kemudian bagian ketiga area separasi, kemudian bagian keempat adalah area area finishing ya. Finishing termasuk di sana adalah tangki dari produk. Jadi aliran itu dari sebelah kiri ke kanan dengan bahan baku masuk di sebelah kiri dan produk akhir atau buangan meninggalkan pada sebelah kanan. Kemudian diagram alir berorientasi secara mendatar dengan elevasi peralatan dalam diagram disusun menurut proses yang nyata. Jadi sebenarnya kalau memang kita akan desain satu lantai, misalnya di dalam industri kita satu lantai, harusnya kita punya satu aliran, satu lapisan aliran saja. Jadi bukan beberapa lapisan aliran, tetapi kalau misalnya industri kita itu kita susun memang ada tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Misalnya kita memanfaatkan elevasi untuk untuk memberikan gaya gravitasi misalnya ya, karena kita tidak memakai pompa. Maka itu bisa kita lakukan dengan beberapa layer atau beberapa tingkatan. Jadi misalnya yang bagian tengah itu adalah level 1, maka di atasnya itu adalah level 2. Jadi kita susun, jadi seperti itu kita bisa tahu bahwa industri kita itu akan ada 2 level atau 3 level gitu. Jadi kita akan tahu dengan melihat PFD kita. Jadi kita jangan sampai kita menggambarkan misalnya industri kita satu level, satu area gitu ya. Tetapi kita menggambarkannya mungkin sampai tumpuknya 3 gitu, alatnya sampai 3 gitu. Karena ketika kita menggambarkan seperti itu, maka asumsi orang lain atau asumsi rekan kerja kita bahwa leveling dari unitnya itu akan berbeda ketika kita menggambarkan dalam susunan yang berbeda gitu. Jadi misalnya kalau silo ya, silo untuk dimasukkan ke dalam reaktor, maka kalau memang kita punya level yang berbeda, maka harusnya silo itu letaknya di atas dari reaktor kita gitu. Atau misalnya larutan NaOH yang mau dipakai di reaksi itu kita letakkan di atas. Maka ketika kita memasukkan ke dalam reaktor, harusnya kita tidak perlu menggunakan pompa untuk memasukkan tadi karena ada level atau beda ketinggian antara tangki NaOH tadi dengan reaktor kita, misalnya seperti itu. Jadi orientasi dari penggambaran itu menunjukkan leveling dari pabrik kita gitu. Kemudian aliran proses ditandai dengan garis tebal. Ini tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi garis utama atau aliran utamanya itu ditandai dengan garis yang lebih tebal dibandingkan aliran-aliran yang lain. Bila terjadi aliran silang tanpa pencampuran, jadi kalau tidak mencampur, maka satu garis, biasanya garis tegak itu digambar terputus untuk memberi spasi pada titik silangnya. Jadi tidak boleh garis itu benar-benar penuh kemudian saling bersilangan gitu. Tetapi biasanya kita kasih spasi. Kadang-kadang kita kasih garis kurva itu loh ya, kurva
cembung gitu untuk menghubungkan bahwa aliran tadi itu tidak saling berhubungan, tetapi terpisah, merupakan aliran yang terpisah. Kemudian yang ditandai dengan garis tipis, jadi yang tebal tadi itu aliran utama, yang garis yang tipis itu adalah aliran recycle, aliran reflux itu adalah garis tipis, aliran buangan. Jadi yang bukan produk utama atau yang memang kita buang itu aliran garisnya tipis. Kemudian utilitas, seperti kita masukkan pendingin, pemanas, itu kita tuliskan dalam bentuk garis tipis. Kemudian instrumentasi, penggambaran instrumentasi juga digunakan garis tipis. Mungkin sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Saya mau bertanya, Bu. Iya. Untuk pengkodean itu acuannya cuma Ulrich saja itu ya, Bu ya? Kan mungkin ada referensi lain gitu yang digunakan. Maksudnya pengkodean itu Yang simbolnya atau kodenya? kodenya Bu, yang 100, yang 110, terus A, B, C, Ada D. beberapa IT gitu, tetapi yang biasanya dipakai sih itu Ulrich itu. Oh iya. Terus untuk yang layout itu kan rata-rata 60 kali 90 gitu ya, Bu ya. Terus Bukan untuk 60 kali 90, 60 lebarnya itu 60 sampai 90. Oh iya. Nah, Sampai. untuk penempatan alatnya itu apakah ada aturannya, Bu? Mungkin yang reaktor jaraknya seberapa gitu dari unit lain gitu, Bu? Sebenarnya itu Anda ini ya, ada bukan ketentuan sih, tetapi kan ketika kita menggambar sesuatu itu tetap harus scaling sebenarnya. Jadi jangan sampai pompa itu harusnya lebih besar daripada apa namanya? Daripada unit utama gitu ya. Kan lucu gitu. Kemudian jarak antar ini berarti kan itu juga scalingnya aja gitu. Jadi sebenarnya batas antar ini, antar apa namanya? Antar unit itu setidaknya ukurannya itu sama dengan 1 unit gitu ya, mungkin sekitar 5 meter gitu ya. Oh iya. Ya, nanti Terima bisa kasih, Bu. di-scaling ya. Misalnya kalau apa, reaktornya itu diameternya 5 meter, berarti seukuran itu jaraknya dengan yang lain. Jadi Anda tetap harus scaling dengan itu, dengan ukuran-ukuran yang ada. Baik, Bu Emma. Terima kasih, Bu Emma. Iya. Ada yang lain? Kalau enggak ada, ini saya ada beberapa PFD ya. Nanti Anda saya bagi dalam sorry. Saya stop sharing dulu. Saya bagi dalam beberapa kelompok ya. Saya bagi dalam beberapa kelompok. Ini coba saya ini kan share link-kan dulu. Nek tak iku ono bentar kan bentar ya. Apa ya? Apa? Bentar ya. Ini ada beberapa PFD ya. Ini nanti Anda saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Saya random aja. Saya bagi menjadi 5 kelompok dalam breakout room. Kemudian Anda punya waktu mungkin sekarang jam berapa? Jam 3 kurang seperempat. Mungkin Anda balik lagi ke ruang utama untuk untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya punya beberapa PFD, ada 5 PFD, mungkin satu kelompok satu. Nanti Anda bahas dalam kelompok tadi
kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh kakak Anda ketika menggambarkan PFD-nya. Jadi Anda identifikasi PFD mereka, mana yang kurang pas, yang salah, atau mungkin udah bagus gitu. Karena dituliskannya seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak ada kesalahan pun, kenapa Anda menyatakan itu tidak salah, itu jadi tugas Anda juga gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Sih Bu, saya mau nanya Bu. Iya. Barusan coba akses Google Drive-nya, minta akses itu Bu dia. Mesti pakai email ya? apa ya? Iya, SNRP pun nggak bisa tadi Bu. Oke, berarti saya nanti aja ya, saya bagi ke masing-masing kelompok via apa ya? Via WA. Oh iya boleh, nanti di grup WA aja. Di grup WA ya. Iya Oke. Bu. Makasih Bu. Ini saya ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya bagi ke breakout room-nya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya coba bagi ya. Hmm. Halo. Masuk. Halo Ivan.
Ya, mari. Hai. Halo guys. Waduh. Ada Nicholas. Ya sudah tidur. Yuk, Niko. aku lo nggak denger no jujur. Aku Karin nih kau gak dengerin. aku juga. Aku juga Nin. Ya udah gak denger Novlas, Pak. Sama. Gimana? Nggak mau ngomong. Cuma mencari cacat dari flow sheet. Ngapain ini? Waduh. Masak enak. Ya ampun, mana Tony? Lapo yer. Ton. Kita bagi aja 22 per batas itu loh. Itu kan ada batas merah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu dibagi aja 22 per batas gitu loh. Itu gimana? Nah, ini loh. Ini kan ada batas merah ya. Ini 2 orang, terus ini 2 orang, ini 2 orang lagi, ini sampai merah sini 2 orang, 2 orang, 2 orang. Pas 12. Jadi lebih cepat. Halo? Oke. Aku sih oke. Yang lain gimana? Ada yang udah menganalisa belum? Atau dibagi aja deh. Nah.
Sudah masuk semua ya? Ada yang mau presentasi duluan? Mungkin kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat sore, Ibu Emma dan teman-teman sekalian. Ini dari kelompok 1, PDF yang kami dapatkan ini. Ya, menurut hasil kelompok kami, yang pertama, ini Bu, lebih baik saya bolak-balik dari PPT ke sini atau gimana? Mungkin dari ini ya, bisa dijelaskan di PPT-nya aja. Yang di apanya? Di PDF-nya aja ya. Nanti kalian kan sudah punya ini. Jadi kalian yang tunjukkan di PDF satunya aja. Yang menurut kalian yang mana gitu. Halo? Iya Bu, tapi kalau saya mau baca, saya bolak-balik nggak apa-apa ya Bu? Udah terserah. Ya. Gimana enaknya? Ya, yang pertama ini simbol yang tekanan. Maaf. Simbol yang tekanan ini yang tertera di sini kan tekanannya yang bulat Bu. Tapi yang digunakan itu yang trapesium. Seperti yang terlihat. Yang ini. Oke. Berarti kalau umpama trapesium harusnya satuannya apa? ATM. ATM. Dia memakai? Kurang tahu Bu, kalau pakai yang bulat kan gauge ya. Tapi di sini Gauge, tulisnya gauge, tapi di sini tulisnya ATM. Ya. Lalu yang kedua ini tidak semua garis alirnya itu diakhiri sama tanda panah Bu. Contohnya yang ini enggak ada panah. Ya. Lalu yang nomor 3 mungkin ada yang bisa bantu. Itu sih saya coba bantu ya. Itu nggak ada keterangannya Bu untuk ada kode WP di mana? Gimana? Ya? Di bagian atas kalau nggak salah. Bagian atas kiri kayaknya. Iya kalau biasanya. Iya. Itu tapi nggak ada gitu maksudnya. Iya Bu. Oke. Nggak ada keterangan. Yang nggak ada yang apa? Cewek. Cooling water aja. WP-nya itu nggak ada harusnya, water process. Iya. Di keterangannya atau di itunya? Di keterangannya nggak ada? Iya, di keterangannya nggak ada Bu. Oke. Di keterangannya ya, iya. Terus? Oh ya, ini kelompok kami agak nggak tahu sih Bu, tapi apakah emang seharusnya nomornya dari paling akhir ke paling awal? Tapi penulisan memang dari bawah, dari bawah ke atas, iya. Mungkin yang dievaluasi itu pengkodeannya benar nggak ketika dia meletakkan 110 kemudian 120 gitu, kemudian pemilihan ininya sudah benar semua atau enggak gitu. Jadi misalnya F
F untuk tangki, bener nggak? L kemudian untuk pompa dan lain sebagainya. Iya, Bu. Halo Bu. Iya. Saya mau bantu. Jadi kalau Iya. menurut kelompok kami juga simbol-simbol yang digunakan itu nggak sesuai Bu. Seperti contohnya kayak centrifuge 220. Ini kalau di buku beda Bu gambarnya. Oke. Terus Itu untuk centrifuge ya dia? Iya Bu. Lalu untuk mixer juga ini M230. Oke. Lalu vaporize juga V310 dan V330 nggak sesuai juga Bu. Oke. Yang ini juga H140. Apa tadi? H140 itu apa? Screening? Screening, ya. Terus mungkin untuk penulisan kondensor 2 yang E335 ini ya, panahnya mungkin harusnya dari kanan ya Bu. Kurang tahu juga sebenarnya. Dia kan ke bawah aliran keluarnya. Atau emang nggak apa-apa ya? Yang ke mana sih? Ya, yang itu ini. ada panahnya itu? Ya harusnya bukan dari kanan. harus Bukan ke bawah maksudmu? Ya. Atau itu mereka kira-kira satu level atau dua level itu dari penggambarannya dia? Atau berlevel-level itu kayaknya? Harusnya satu level ya itu ya. Jadi yang dimaksud satu level itu gini, sebenarnya memang kalau tangki memang menulisnya gini, tetapi setelah proses itu harusnya kalau memang dia levelnya sama, misalnya di lantai 1 semua, maka itu harus sejajar semua. Kecuali mungkin yang tangki apa namanya, tangki penyimpan sama tangki produknya, kalau ada beberapa memang penulisannya agak susah gitu. Tetapi kalau umpama ini mungkin disejajarkan, jadi dari pompa ini mungkin berikutnya itu harusnya mungkin sejajar satu line gitu. Jadi kalau gini kan ada leveling antara misalnya vaporizer sama mixer sama reaktor itu beda lantai gitu. Jadi paham ya, yang terkait sama leveling. Kalau di sini kan terlihat bahwa dia tetap menggunakan pompa, berarti kan dia tidak menggunakan gravitasi dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya di lantai 2 mungkin dia nggak butuh ini gitu, nggak butuh pompa dan lain sebagainya. Tapi memang Anda nggak bisa menjudge itu karena tidak tahu uraian prosesnya, cuman tahu gambarnya aja. Mungkin bisa dilanjutkan, Yosia atau Karen? Natasha, Bu. Oh, Natasha. Iya. Iya, mungkin dari yang lain. Saya tambahkan lagi ya Bu ya. Jadi menurut kelompok kami juga ada beberapa alat yang skalanya agak nggak sesuai Bu. Kayak nggak tahu ya. Ini yang E314 itu kan steam ejector ya. Nggak tahu itu memang harusnya sekecil itu atau E3 sebelahnya V310 itu. Mungkin kalau apa yang ngomong bisa ini juga ya, bisa kasih tahu namanya. Oh, saya Devin Bu. Devin ya. E3 bisa ditunjukkan nggak, Vin? Itunya. Sebelah kanan sedikit. Ini yang share screen Natasha soalnya. Berapa? E314 Bu. Jadi E31. Oke, ya. Ya. Jadi ya memang ini ya kita nggak bisa tahu, tapi memang apa namanya? Mungkin vaporizernya itu juga nggak ini sama reaktornya aja besaran vaporizernya gitu. Mungkin itu juga nggak scalingnya kurang bagus gitu. Mungkin ditambah dengan yang E314 itu karena kita nggak tahu bagaimana dimensinya dia
Jadinya agak kurang bisa menjudge apakah itu benar kecil atau enggak gitu. Habis Oke, itu terima kasih Devin. Terus lanjut, terus yang di bagian itu FILC, ini LC. F310, zoom nggak? Ya, ini. Ya, itu kan LC ya, tapi tidak ada di keterangannya. Keterangan di ujung. LC-nya tidak ada di itu bagian keterangannya. Iya. Adalah ada level kontrol sana ya. Iya. Terus juga di bagian input tangki F130 sama F120 nggak ada keterangan neraca inputnya. Yang mana? F120, 130. Tidak ada keterangannya. Oh, keterangan alirannya ya? Ya, harusnya ada memang. Kan berarti yang dimasukkan di sana itu berapa, itu kan harusnya ada. Iya. Oke. Sudah? Ada yang lain? Kalau yang line utamanya mana? Sudah beda ya mereka ya? Sudah ditebelkan ya? Sudah Bu, harusnya yang mulai dari F110 itu lebih tebal. Oke. F110 itu L. Jadi misalnya gini ya, kalau ini di sebelah reaktor itu ada L121. L121 itu kan sebenarnya apa namanya? Dia pendukungnya R210 ya. Pendukungnya dari R210, harusnya kodenya dia itu L211 ya. L211 itu. Jadi bukan L berapa ini? Yang di sebelahnya ini. Sebelahnya reaktor. Nah, itu yang kamu tunjuk itu. Ya. Dia kan supportnya dari reaktor. Jadi aliran untuk mengalirkan ke reaktor. Jadi itu harusnya kodenya dari support di R210 itu. Jadi kodenya ngikutin yang itu. Sedangkan sana kan Anda yang di sana ditulisnya di supportnya dari support ini, dari support tangki gitu. Harusnya supportnya punya reaktor. Oke, ada lagi dari kelompok yang lain? Dari kelompok yang lain mungkin. Kalau enggak, mungkin sudah ini ya, sudah lengkap ya yang disampaikan kelompok 1. Ada tambahan? Enggak ada tambahan? Hubert. Bu, saya mau bertanya, Bu. Kalau misalkan untuk tangki penyimpan itu dia masuk alat utama atau masuk alat pendukung ya, Bu ya? Kalau di sini di bagian alat utama aja, dimasukkan di alat utama, makanya kodenya di 110 kemudian 120 dan ini untuk preparasi. Baik. Oke. Iya. Baik, Bu. Kalau enggak ada, sudah lengkap yang disampaikan di PPT tadi ya, Natasha? Iya, sepertinya sudah, Bu. Sudah ya. Oke, nanti tolong di email ke saya ya, nama anggotanya juga ya. Oke, Bu. Baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya, ada yang mau duluan? Kelompok 2, 3, 4, 5? Silakan yang mau. Kelompok 2 dulu, Bu. Kelompok 2,
Oke. Ya. Karen, share screen atau kamu? Aku ay. Oke. Jadi yang pertama itu di bagian feed-nya itu di sini itu ada apa ini namanya yang bujur sangkar 1 ini kan material balance. Sedangkan di bawahnya itu sampai etil benzen, padahal yang masukannya itu cuma toluen aja. Dan di sini belum ada reaksi apapun, jadi kenapa tiba-tiba ada sampai etil benzen gitu? Oh itu pengotor bukan? Gak tahu. Tapi kan makanya kita nggak tahu sih sebenarnya. Tapi apa namanya? Mungkin di sini nggak ini ya, kita nggak tahu adanya. Kan biasanya toluen itu kan setipe ya. Etil benzen itu kan seperti toluen juga, jadi mungkin dia pengotor di sana. Oh gitu. Oke. Iya. Setelah itu material balance yang ada di nomor 10 dan 11 itu nggak ada, padahal di atas itu ada. Nah itu benernya memang nggak apa-apa atau gimana ya? Kalau misalnya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan kondisi operasi, misalnya kondisi operasinya tetap sama gitu, sama laju masanya juga sama, mungkin bisa nggak dicantumkan gitu, karena sama gitu. Tetapi kalau dia melalui proses, jadi yang mana sih? Itu yang mana? Yang kamu di 11? 11 itu di sini, Bu. 11 di situ. Itu aliran ya, tambahan ya, maksudnya dari utilitas ya itu. Atau masuk di itu? Pendingin ya itu. Kalau pendingin kan memang nggak ada itu. Pendingin kan bukan aliran massa. Aliran massa proses atau ikut dalam proses. Oh. Ya mungkin nggak masuk ya Bu, makanya. Harusnya dia malah nggak dikodein. Tapi kalau misalnya di sini karena ada oksigen berapa yang dia harus masukkan gitu ya, mungkin ya, makanya dia kodein gitu. Ya baik Bu. Kalau ini dikodein seperti ini 11, harusnya di sini juga nampak, di situ ada oksigen harusnya di apa Excel-nya di bawah itu. Ya. Padahal di sini kan nggak ada. Kalau misalnya nggak mencantumkan, harusnya kan memang apa namanya? Kalau dia mencantumkan ini di bawah itu harusnya tetap ada laju massa karena ada massa yang masuk di sana. Tetapi mungkin apa namanya? Kalau misalnya utilitas, kalau itu dianggap utilitas, berarti kan memang tidak ada laju massa di sini. Tapi di sana harusnya tidak dikasih kode aliran. Iya. Ya Bu. Ya, jadi itu agak salah ya, nggak pas ya. Ya. Setelah itu di sini kan ada simbol untuk bahan yang masuk. Tapi di belakang itu cuma sampai tangki penyimpanannya aja. Ini sebenarnya harusnya ada juga atau enggak ya Bu, untuk simbol produk yang keluarnya. Saya kalau misalnya kita lihat kayak gini kan kita nggak tahu produk keluarnya kecuali lihat keterangan yang ada di sini. Kalau yang di depan itu mungkin harusnya salah satu ya. Jadi yang di depan itu bisa dinyatakan dalam apa namanya? Balik lagi siapa Karen yang di depan? Oh iya Bu. Nih di sini. Yang di depan itu kalau misalnya simbol ini harusnya ada dimasukkan ke sini. Berarti yang di sana harusnya juga ada kalau misalnya simbol mau keluar ya yang di sana gitu. Tapi dari keluarannya aja. Ya. Berarti harus ada yang keluarnya juga ya, Bu? Yang mirip kayak simbol ini. Kalau yang di sini itu kan sebenarnya itu berasal dari suplai atau pabrik lain yang masuk ke sini gitu. Jadi kadang-kadang dituliskan seperti ini langsung ke arah misalnya ya hidrogen ini masuknya ke mana?
ke reaktor. Kadang-kadang kalau memang kita nggak menyimpan itu tetapi disuplai oleh industri lain, itu biasanya disimbolkan sama ini gitu, dengan hidrogen yang di sini. Tapi kalau misalnya ternyata kita menyediakan tangki, maka bisa dituliskan seperti ini juga gitu. Jadi nggak masalah sih ketika dimasukkan hidrogen yang dari pabrik lain itu dimasukkan di sini, kemudian dialirkan ke dalam proses. Jadi ada kalanya ada yang langsung dari hidrogen itu langsung ke sini karena memang itu suplai dari industri lain, atau mungkin dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau di sini berarti kita menyediakan tangki gitu dalam prosesnya kita gitu. Mungkin bisa di ini ya. Jadi kalau outputnya mungkin lebih baik pakai simbol itu, kemudian simbol keluarnya tadi, produk keluar itu loh. Tadi kan ada ya, yang dari Ulrich itu kan ada simbol masuk, berarti yang di sini bisa juga ditambahkan keluarnya tadi, iya. Ya, Bu. Setelah itu, kalau misalnya alat kayak gini nggak dikasih keterangan itu nggak apa-apa ya, Bu ya? Kayak di sini kan ada K115, tapi di sininya nggak ada. Atau memang nggak ada? Itu kan satu unit itu ya. Oh, ini satu unit. Itu kan apa namanya, sistem controller itu kan ada set point sama ada ininya. Gitu. Iya. Setelah itu untuk alat ini, kalau menurut kami sih agak kecil dibandingin alat utama yang lain. Oke, tapi kan kita nggak bisa justifikasi karena kita nggak tahu dimensinya dia ya. Ya benar, Bu. Jadi mungkin ya kelihatannya mungkin aja tangkinya besar banget gitu, makanya itu dia ini, atau mungkin memang dia salah gitu scalingnya, tapi kita nggak bisa justifikasi ini. Tapi harusnya memang harus ada scaling antara antar alatnya itu. Iya, Bu. Yang lain mungkin ada tambahan. Amin. Halo. Iya. Kalau tadi saya diskusi sama kelompok saya sih, mungkin untuk yang mulai dari yang kolom pemisahan itu kode angkanya dimulai dengan angka 3 ya, Bu? Oke, iya, benar. Harusnya 3 memang, 3, 10 dan seterusnya. Jadi mungkin keluar reaktor itu ya, kemudian ke arah misalnya itu zona separasi harusnya mungkin kodenya sudah beda. Terus kalau setelah separasi itu? Bisa kode 4 juga boleh, nggak apa-apa. Mungkin apa namanya, kalau misalnya finishing itu misalnya, kalau misalnya sudah bentuk padat, ternyata kandungan airnya masih banyak, dia perlu dryer, maka itu bisa dikodein 4 gitu. Karena dia finishing untuk lebih menghilangkan itu. Kalau misalnya termasuk di separasi, bisa kodenya sama dengan area di itu, area di separasinya. Terus kalau misalnya yang kode H234 itu, Bu, itu kan di indeksnya itu tulisannya crystallizer. Tapi tadi kalau nggak salah Bu Emma waktu jelasin tuh crystallizer masuknya di kode X ya, Bu? Kode X ya. Nah itu seharusnya X gitu ya, Bu? Iya, jadi sesuaikan aja dengan itu kode yang di sana kan sudah dicantumkan apa kodenya, apa itu disesuaikan. Ya nggak harusnya itu. Kalau H itu apa? Pasnya. H itu separator. Separator. Ya, jadi kalau memang dia crystallizer ya, kalau dia punya kode sendiri ya di kode sendiri. Terus berarti itu masuk di kode 3 atau kode 4, Bu? Kalau menurut saya itu kode 4. Berarti kayak pemurnian lagi gitu. Kan pembentukan kristal kan ya. Pembentukan kristal kan beda sama separasinya. Jadi zonanya zona finishing sebenarnya di sana.
Bu, saya mau bertanya, itu tuh kalau misalnya yang nomor 3 itu kan separasi ya Bu ya, biasanya 3. Biasanya kalau misalnya itu separasi. Nah, itu kalau misalnya memang di sini nggak ada separasinya langsung lompat ke 4 gitu boleh ya? Berarti nggak harus tetap kodenya kode 3 gitu. Jadi tetap urut tapi zonanya dipisah-pisah. Jadi zona 1 kalau memang lengkap gitu mungkin zona 1 itu zona pre-treatment, kemudian zona 2 zona reaksi, kemudian zona 3 itu zona separasi, kemudian 4 finishing. Tapi kalau misalnya separasinya nggak ada, langsung di finishing area itu, ya tetap 1, 2, 3 gitu. Jadi 110, 210, kemudian 310 gitu. Jadi jangan lompat. Ya tetap urut itunya. Tapi di dalam iya, kenapa? Berarti di sini tuh X 310 gitu ya, Bu ya. Kalau umpama ini tadi 400 ya. Tadi kan ininya 300. Kan separasi 300, reaktor tadi 200 ya, 210. Kemudian separasi distilasi tadi, distilasi itu 310 dan seterusnya. Kemudian mungkin di belakang ke arah belakang ini 410 dan seterusnya. Oh iya, baik Bu, mengerti. Ya. Ada lagi? Bu, mungkin saya juga mau nanya ya Bu. Kalau misalnya di depan itu ada reaksi, terus ada distilasi, terus setelah distilasi itu ada reaksi lagi. Reaksi Nah itu utama. untuk reaksi itu dikasih kode 2 atau 4? Enggak, kode lanjutannya. Jadi tetap kode lanjutannya. Misalnya di sini ada ini, setelah distilasi itu ada reaksi, maka kodenya di sana itu R tapi 4 berapa gitu. Jadi jangan balik lagi ke R itu ngurut kan, tetap ngurut. 2. Oh iya. Iya, berarti zonanya dia, zona reaksinya dua step ya. Kecuali reaktor ya, dari reaktor kemudian ada reaktor lagi misalnya dipolimerisasi kan, reaktor misalnya plug flow dulu baru, atau mungkin mixing dulu baru plug flow, itu berarti R210 kemudian lanjut R220 gitu. Tapi kalau sudah terpisah zona lagi, zona separasi kemudian ada reaksi lagi, maka harusnya sudah berubah lagi, zonanya sudah beda lagi. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Atau Bu, ada saya lagi? boleh bertanya lagi nggak, Bu? Boleh. Pertanyaan. Ya. Kalau misalnya dia itu yang garis tebal ini kan yang utama kan? Itu tuh alatnya itu pasti alat utama Kak, Bu? Atau boleh alat yang bukan utama? Kan tadi tuh ada yang ini toh, ada alat utamanya, kemudian alat yang bukan utama itu maksudnya ya apa? Contohnya? Kayak misalnya di sini kan dia tulisnya 34, kan belakangnya bukan 0, berarti kan dia anggapannya ini bukan alat utama. Tetapi kan dia dilalui sama aliran untuk menghasilkan produk. Jadi yang di sini itu aliran utama itu aliran untuk menghasilkan produk yang bukan recycle, bukan reflux. Itu tadi kan ada kan, bukan utilitas. Ya. Oh, berarti memang boleh ya Bu ya kalau misalnya kayak gini. Ya memang harus tebal. Oh ya. Ya. Ya Bu, oke Bu. Ya, makasih Bu. Mungkin karena waktunya kita udah ini ya, udah habis. Mungkin dari 2 presentasi ini ada yang tanyakan nggak kelompok yang lain? Iya Bu, saya mau nanya Bu. Iya, Feren. Kalau misalkan arah alirannya terbalik itu gimana ya Bu? Arah aliran terbalik piye? Caranya, maksudnya gimana? Jadi harusnya misalkan kondensor itu kalau saya lihat di materi pembelajaran hari ini itu arahnya itu dari atas ke bawah gitu panahnya, tapi dia itu malah melintang gitu, bukan membujur. Itu boleh kan Bu? Arah ke apa namanya?
Tergantung ininya tuh, apa namanya, dia counterflow sama ini, tapi sebenarnya mungkin ngikutin standar aja yang di Visio aja gitu. Jadi mungkin standarnya kalau itu tadi apa Feren bilang Kondensor, Bu. kondensor, kemudian arahnya yang di standarnya apa? Kalau yang di arah standarnya itu harusnya membujur dari atas ke bawah gitu, Bu. Atas ke bawah. Kemudian ada kayak dicoret ke bawah kiri gitu, ada tanda panahnya ke bawah kiri gitu. Tapi yang di sini ditulisnya ini aja gitu ya. Dia membujur malah ininya, arah alirannya bukan dari atas ke bawah tapi malah mendatar. Mendatar aja gitu. Mendatar aja berarti aliran ininya pendingin atau pemanasnya? Itu aliran, bukan aliran pendingin, aliran yang ingin didinginkan kayak aliran utamanya gitu, Bu. Aliran utamanya. Sebenarnya mungkin nggak terlalu terpengaruh sih kalau yang itu penggambaran itunya. Harusnya. Oke, Bu. Soalnya itu sama kasusnya seperti kayak expander kan harusnya masuk dari bawah keluar dari atas. Nah ini ada yang masuk dari kiri keluar dari kanan. Nah itu saya boleh nggak nih gitu? Dari kiri keluar di kanan. Tapi sejajar, nggak berjenjang gitu. Oke. Jadi apa kalau pemanas ya, kalau pemanas kan nggak masalah. Pokoknya nggak prinsipnya aja gitu. Jadi prinsipnya misalnya kalau apa namanya tadi bisa dilakukan, bisa terjadi, ya nggak masalah sih kalau ini aja. Tapi diusahakan sesuai dengan standarnya. Mungkin karena sulit, biasanya sih karena sulit penggambaran, jadinya dipasang seperti itu gitu. Ya, Bu. Ya. Terus sama satu lagi, Bu, sorry. Kalau aliran minor itu tetap harus ada panahnya kan ya, Bu ya? Kalau aliran? Aliran recycle yang minor, yang tipis itu, Bu. Tetap ada, harus ada lah. Oke, soalnya ini nggak ada di yang punya saya. Iya, harus ada tetap. Yang lain? Saya mau nanya, Bu. Kalau unit separasi kayak yang tadi crystallizer sama centrifuge itu termasuk alat utama atau pendukungnya? Kalau crystallizer, kalau dia itu fungsinya untuk membentuk produk, harusnya apa namanya, dia masuk alat utama crystallizer. Kalau centrifuge itu mungkin alat ini ya, bisa apa namanya, kalau fungsinya benar-benar harus dibutuhkan, itu berarti alat utama gitu loh, apa Fer? Jadi misalnya kalau apa ya, dekanter kayak dekanter gitu. Dekanter itu kan sebenarnya alat pendukung untuk memisahkan hasil, misalnya hasil dari apa, cair-cair gitu ya, distilasi misalnya. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai alat pendukung gitu. Tetapi kalau memang dia fungsinya itu benar-benar dibutuhkan di sana, itu bisa dianggap sebagai alat utama. Jadi yang pendukung itu mungkin mudahnya gini, kalau misalnya pompa itu pasti mendukung aliran gitu. Kemudian apa namanya, pengubah fase itu apa, bisa jadi alat pendukung gitu. Pendukungnya misalnya pendukungnya reaktor dan lain sebagainya. Jadi gampangnya mungkin yang seperti itu yang sebagai alat pendukung gitu. Jadi yang besar-besar seperti misalnya kalau umpama perubahan fase, ada simultan antara panas sama perubahan fase. Jadi simultan antara panas sama massa, ada perubahan massa dan juga ada perubahan panas, biasanya itu adalah alat utama. Tapi kalau umpama yang mekanik itu biasanya ini sih lebih ke alat pendukung gitu. Oke, Bu. Ada yang lain? Halo Bu Emma. Iya, Amel.
Saya mau nanya, untuk tadi itu kan ada tangki penyimpan ya, Bu. Nah, itu kalau tangki penyimpan masuknya itu kode 4 atau Oh, tangki belakang. Oh Iya. iya, masuk di akhir aja. Kode kalau yang punyamu tadi iya, Bu. punyamu tadi itu ada apa aja sih tadi? Ada 4, ada 5 ya? 4 itu terakhir crystallizer itu sama sentrifugator. Mungkin bisa di kode 5 nggak apa-apa. Oh, berarti beda lagi ya, Bu. Ya, makasih, Bu. Yang lain? Mungkin dari yang di ini ya sebelum closing ya. Dari yang tadi sudah di apa namanya? Sudah dievaluasi kelompok yang belum presentasi. Ada yang tanyakan nggak? Mungkin kelompoknya Ferdi tadi yang crystallizer ya, Fer? Iya, sama kayak kelompok 2 tadi. Kelompok 2. Mirip kayak kelompok 2. Kalau saya mending dia jadikan ini apa? Alat utama daripada alat pendukung. Soalnya tadi juga saya lihat yang di kelompok 2 nulisnya pakai 3 digit. Oh, yang digitnya dia pendukung ya? Iya, 3 digit bukan 0 gitu. Di tempatmu juga? Di tempat saya yang crystallizer-nya utama, yang centrifuge-nya pendukung. Centrifuge-nya pendukung ya. Kalau saya ini sih mending kalau ada perubahan massa dan panas yang simultan itu jadikan alat utama. Jadi dryer gitu ya. Dryer itu alat utama gitu. Karena di sana ada perubahan massa dan juga ada perubahan panas yang jalannya simultan gitu. Kalau perubahan massa aja kalau bisa sih dianggap bisa jadi pelengkap gitu. Oh ya. Yang lain? Kalau sudah mungkin saya akhiri. Nanti jangan lupa di ini ya, di email ke saya ya kerjaannya tadi ya. Sama ininya apa anggota kelompoknya jangan ada yang kelewat ya. Ini sih Bu, di email itu maksudnya tulisnya gimana PPT-mu ya? PPT-mu ya? Oh, tadi nggak buat PPT sih, saya buat di Word atau di list gitu ya Bu, kesalahannya apa aja. Tadi kan kamu sudah itu toh bikin toh, enggak ya? Enggak Bu. Ya wes nggak apa-apa, Word atau PPT boleh lah, nggak apa-apa. Ya, Oke, Bu. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri ya. Selamat sore. Bu Emma tadi udah screenshot, Bu? Sudah. Oh sudah, oke. Saya pikir ya. Makasih, Bu. Makasih, Veron. Ya, makasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.